bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi bahwa dan juga penjelasan dari SPB karena situasi belum bisa memungkinkan untuk keluar, jadi ibadah padangnya di sini. Nah, secara etimologis begitu ya, ibadah padang ini adalah ibadah di luar gereja. Secara sederhana kita memahaminya. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa kita berkumpul di sini. Ini juga salah satu bentuk penyegaran di tengah-tengah rutinitas kita yang suntuk, pelayanan yang begitu padat, baik itu di lingkup gereja maupun Bapak Ibu yang sebagai ASN, swasta dan seterusnya, setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Dan kita bersyukur kepada Tuhan ada waktu, ada kesempatan bagi kita untuk berkumpul di area gereja ini. Kendati pun tidak banyak yang hadir, tapi saya percaya bahwa dalam ibadah ini firman Tuhan mengatakan bahwa walaupun 2-3 orang berkumpul dalam nama Dia, maka Dia hadir di situ. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita hari ini, memberkati kita, memberikan kesegaran, ketenangan, damai dan sukacita di hati bersama. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 ini akan menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kita berdoa sejenak sebelum kita merenungkan firman ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas satu hari lagi Engkau berikan kami kesempatan menjalani hidup. Kami percaya ini adalah anugerah terbesar, mujizat terbesar dalam hidup kami. Ketika kami masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, memulai langkah kehidupan kami tiap-tiap hari sampai dengan saat ini. Itu berarti bahwa ada hal yang besar yang akan Tuhan persiapkan bagi kami dan akan kami lakukan. Di tengah-tengah keterbatasan kami ya Tuhan, mengetahui sesuatu yang akan terjadi di hadapan kami atau di masa depan, kami sungguh-sungguh memerlukan pertolongan Roh Kudus untuk memimpin dan menolong kami. Kami juga sungguh-sungguh memerlukan perintah-perintah Tuhan, panduan-panduan Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Kami percaya Alkitab ini adalah sabda Tuhan, firman yang tertulis, dan biarlah ketika kami mendengar pemberitaan perkataan Tuhan ini, menolong kami untuk memperbaharui atau hidup kami diperbaharui oleh Roh Kudus Tuhan yang akan berbicara ke hati kami masing-masing di kesempatan pagi ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk sukacita dan kebersamaan. Terima kasih untuk SPB yang menginisiasi kegiatan ini sehingga ada waktu kami berkumpul bersama keluar, terutama kami yang berkumpul saat ini di sini. Diberkatilah pelayanan ini, diberkatilah firman ini, boleh memberkati kami semua dan pakai hamba-Mu untuk memberitakannya sehingga mendatangkan berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus, amin. Ibrani pasal yang ke-10, 24 sampai 25. Minta tolong kesediaan Pak Kesya untuk membaca teks ini. Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejak mulanya manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Itu berarti bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Pesan itu setidaknya tersirat ketika Allah menciptakan pasangan bagi Adam. Tidak baik, kata Kejadian, kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Itu mau mengatakan bahwa manusia memerlukan sesama. Dan teks ini tidak hanya berlaku bagi pasangan yang mau menikah atau sebagai dasar teologis bagi pernikahan Kristen saja, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa sesamanya. Apalagi kata penolong itu juga mau mengatakan bahwa kita suatu saat pasti akan memerlukan pertolongan sesama. Pertanyaan bagi kita, seberapa kuat kita mampu menjalani hidup seorang diri. Ada banyak orang hari ini Bapak Ibu yang sibuk dengan dirinya, keluarganya, pekerjaannya, tapi lupa satu hal yang paling mendasar dan prinsip dalam hidup ini,
bahwa kita adalah makhluk sosial. Sebelumnya kok bos. Salah satu contoh sederhana ialah ketika Bapak Ibu membagi waktu untuk hadir di sini. Itu juga menunjukkan bahwa yang lain memerlukan Bapak Ibu, sebaliknya Bapak Ibu memerlukan yang lain. Sebelumnya kok bos. Kita mau mengatakan bahwa perkumpulan ini juga bagian dari proses sosialisasi yang terjadi dalam pelayanan bergereja yang diinisiasi oleh SPPR dan SPP. Setiap program pelayanan itu perlu orang lain, tetapi juga perlu ada yang menginisiasi di dalamnya. Jadi proses saling menolong, saling melengkapi, saling menguatkan itu ada dalam relasi sosial. Coba bayangkan kalau kita tidak mau bersosialisasi satu dengan yang lain. Itu sulit sekali dalam rangka eksistensi diri seseorang, bahkan dalam kemajuan suatu lembaga, baik itu institusi maupun dalam lembaga pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perjumpaan kita dengan orang lain, tentu saja di sana ada aspek penguatan. Kalau dalam proses yang berjalan hari ini kita ada tertawa bersama di sana, itu juga proses kekuatan di dalam. Yang mungkin selama kita di rumah ada situasi-situasi yang tidak kita duga terjadi, ada masalah yang membuat kita menjadi kurang nyaman, stres dan seterusnya. Tetapi dalam kebersamaan ini semacam mericas begitu ya, mencas ulang kita sekalian untuk tetap meyakini dan percaya bahwa ada orang lain yang telah Tuhan titip dalam hidup kita untuk menolong dan menguatkan kita bersama. Yang harus kita selalu ingat bahwa Tuhan itu menolong tidak secara langsung selesai masalah kita. Tapi pertolongan Tuhan itu bisa melalui orang lain, bisa melalui kebersamaan. Komunitas yang kita kuatkan tiap-tiap hari dalam gereja kita, itu juga salah satu berkat Tuhan. Walaupun kita sadar bahwa di dalam diri setiap kita ini kan ada kehendak bebas ya Bapak Ibu. Karena sedari awal manusia diciptakan, manusia itu ada kehendak bebasnya, pilihan-pilihan hidupnya. Tetapi kalau kita memilih hal-hal yang baik seperti yang kita lakukan hari ini, itu juga bagian dari proses internalisasi keberimanan kita atau penghayatan kerohanian kita kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nanti pun kita sadar bahwa tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia yang 100% sempurna, kuat dan sanggup menghadapi berbagai situasi sulit dalam hidupnya. Karena itu saling dukung, saling menasihati, memberi masukan, mengingatkan, menegur, tentu kita akan jauh lebih kuat menghadapinya ketimbang diri sendiri. Ini sebenarnya esensi atau arti atau makna dari persekutuan Kristen. Jadi kegiatan-kegiatan yang dibuatkan oleh majelis pekerja harian atau badan-badan pembantu seperti seksi pelayanan perempuan, seksi pelayanan bapak, seksi pelayanan anak, seksi pelayanan remaja dan pemuda, Tuhan bekerja di sana untuk memberkati setiap kita. Amin. Jadi tidak ada yang hadir dengan sendirinya. Tuhan bekerja, kita percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus itu melalui siapapun. Sama seperti kalau kita percaya Allah bekerja lewat pemerintah, lewat Dukcapil misalnya, ada Pak Henry Simamora. Tuhan bekerja di sana. Tuhan bekerja di dinas pertanian, perkebunan, perhubungan dan seterusnya. Karena pemerintah itu wakil Allah, kata Paulus mengingatkan pada jemaat. Berarti setiap keputusan di sana juga kita yakini Allah turut bekerja. Apalagi melalui lembaga pelayanan seperti gereja, yang kita selalu memberitakan tentang Tuhan dalam firman. Demikian juga semua program yang ada di situ kita yakini pekerjaan Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu, dalam rangka penguatan kebersamaan ini kita harus selalu mengingat tentang pekerjaan Tuhan yang baik lewat setiap pelayanan-pelayanan yang diberikan. Agar kita bisa saling mendukung di sana, karena tidak hanya aspek penghiburan, kekuatan di sana, tetapi juga semangat dan militansi dalam mengembangkan pelayanan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan gereja kita juga semakin menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bagi orang lain itu bisa kita perlihatkan lewat bukti nyata. Seorang psikolog mengatakan bahwa perubahan orang lain untuk menjadi pribadi yang baik itu tidak bergantung dari apa yang dikatakan. Bisa saja dia 20% dari apa yang dikatakan atau narasi bahasa sekarang. Tetapi dari sisi eksekusi atau aplikasinya itu 80%. Itu berarti bahwa perbuatan kita itu akan sangat menentukan apakah orang lain berubah atau tidak. Hanya 20% saja perkataan. Selebihnya adalah perbuatan. Itulah kenapa Yesus mengatakan bahwa kita semua ini diibaratkan seperti garam dan terang. Dan semua yang kita lakukan harus memuliakan Bapa yang di sorga.
ketika dia mendidik, mengajar umat pada waktu dia khotbah di bukit dalam Matius 5 sampai yang ke-7 itu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam banyak kesempatan Alkitab mengisyaratkan agar bekerja sama satu dengan yang lain. Proses bekerja sama atau proses membangun sebuah pelayanan di gereja selalu harus dimulai dengan kerjasama. Mustahil kita ada sampai saat ini tanpa kerjasama. Karena itu dalam gereja kita kan ada dikatakan dengan istilah sistem kolektif kolegial. Nah ini terjadi dalam gereja kita. Karena itu semua keputusan melalui majelis pekerja harian diteruskan kepada SPPR, SPB meneruskan lagi ke WA Group masing-masing dan seterusnya. Melalui dari tingkatan itu tetapi harus diketahui semua. Nah proses itu ada sosialisasi. Tidak hanya dari atas tetapi dari bawah mendukung ke atas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kebersamaan ini memberikan gambaran bahwa kita mau maju bersama. Tidak hanya satu pribadi, satu pihak pengurus, tetapi semua harus maju. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh pengurus ini juga menunjukkan kemajuan yang terjadi dalam pelayanan kategorial. Tinggal bagaimana seluruh warga jemaat memberikan perhatian dan dukungan dalam proses yang berjalan. Oleh karena itu, kalau kita juga melihat bagian lain dalam teks Alkitab ini, ketika ada seorang yang lumpuh dan dia mau bertemu dengan Yesus, itu tertulis dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh ini tidak bisa bertemu dengan Yesus karena banyak sekali orang berkerumun pada waktu itu. Tetapi puji Tuhan karena dia memiliki banyak orang-orang yang dia kenal. Dia punya banyak teman, sahabat, keluarga, sehingga mereka ini yang membawa dia ke atas atap, itu ceritanya dalam Matius itu. Dan mereka membongkar atap, menurunkan dia menggunakan tali sehingga bertemu dengan Yesus di suatu rumah. Dan dia disembuhkan. Coba bayangkan kalau tidak ada mereka, pasti sulit dia bertemu dengan Yesus. Itu berarti bahwa kebersamaan itu akan memberikan pertolongan, tidak hanya kekuatan tetapi juga pertolongan bagi kita sekalian. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk memberikan kebaikan. Dalam konteks penginjilan juga Allah tidak mengutus sendiri-sendiri, tetapi berdua-duaan atau berpasang-pasangan. Itu menunjukkan bahwa kebersamaan itu menjadi kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu makna kebersamaan ini penting untuk perkembangan gereja kita. Selebihnya pekerjaan kita dalam lingkup gereja ini ialah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya dan Bapak Ibu semua ini hanya figur saja di GKI ini. Saya sebagai pendeta, Bu Pendeta Aslina sebagai pendeta, majelis jemaat dan kita semua ini figuran saja. Yang harus menjadi aktor utama di balik apa yang kita sampaikan, perlihatkan adalah Yesus. Dialah sang kepala gereja penyelamat kita. Karena itu kita harus selalu didorong untuk menjadi serupa dengan dia. Dalam hal apapun. Terutama dalam penguatan kebersamaan. Jadi orientasi kebersamaan yang kita kembangkan hari ini semata-mata untuk menyenangkan hati Yesus, yang memang dia mendorong kita untuk membangun kebersamaan sehingga ada kekuatan dalam kemajuan pelayanan. Iman kita akan gampang merosot jika kita menghadapi masalah demi masalah seorang diri. Atau kita hidup sendiri dan mengembangkan keluarga sendiri, pekerjaan sendiri, dan lupa memperhatikan pekerjaan yang lebih esensi dalam hidup kita, yaitu melayani Tuhan. Walaupun kita sadar pelayanan kepada Tuhan itu bisa dalam hidup kita sehari-hari, tetapi dalam konteks pelayanan kita juga perlu mendukung dan mensupport di sana. Karena itu dengan adanya teman-teman yang saling berbagi, adanya kawan-kawan, sahabat, kita ini adalah teman dalam Tuhan, sahabat dan keluarga dalam Tuhan. Sebagaimana lagu yang kita nyanyikan tadi, dalam Tuhan kita bersaudara. Nah kalau konteks ini yang kita bangun, kita kembangkan, maka semua terasa lebih ringan karena semua bekerja, semua melayani dan semua mendukung. Oleh karena itu saudara, seorang akan yang lain harus menjadi penolong bagi yang lain. Kalau ada yang mungkin dalam keadaan pergumulan, dia bisa menjadi orang yang bisa menolong, memberikan perhatian, penguatan, dan doa. Betapa pentingnya sebuah kebersamaan yang saling bantu, sokong, dorong, apalagi menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Inilah waktu terbaik, ini adalah masa anugerah bagi saya dan kita semua untuk menunjukkan identitas diri sebagai orang-orang yang suka menolong. Karena itulah yang Tuhan mau. Dalam Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik dalam semangat membangun kebersamaan, sehingga tidak hanya kita dikuatkan dalam kebersamaan, tetapi nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan lewat kebersamaan dan lewat gereja kita. Amin. Tuhan memberkati. Amin untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman yang kami dengar, yang mendorong kami untuk menguatkan kebersamaan. Kami sadar bahwa kami adalah manusia sosial.
Kami tidak bisa hidup sendiri, kami memerlukan orang lain. Dalam konteks pembangunan berjemaat, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menghayati peran kami masing-masing sebagai umat yang sudah ditebus, agar kami saling menolong, memperhatikan satu dengan yang lain, mendukung pelayanan gereja, mendukung pelayanan badan-badan pembantu di majelis jemaat, baik itu SPPer, SPB, SHM, maupun SPRP, dan juga badan pembantu lain, panitia pembangunan dan seterusnya, sehingga kami boleh saling membangun satu dengan yang lain dalam rangka keberadaan pelayanan gereja yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah kegiatan hari ini. Tuhan memberkati pengurus SPB, SPPer yang telah menginisiasi kegiatan ini. Diberkatilah pelayanan mereka ke depan. Biarlah melalui pelayanan mereka ada banyak orang diberkati, secara khusus warga jemaat, baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda remaja, anak-anak. Tuhan memberkati. Terpujilah namamu untuk firman yang sungguh memberkati kami semua. Dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami mengampuni mereka salah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.